يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral hadirin wal hadirat, kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pagi ini pagi yang paling mulia, hari Jumat. Hari Jumat Sayyidul Ayyam, penghulunya seluruh hari. Hari Jumat khairu yaumin tala'at fihi syams, hari terbaik terbitnya matahari. Karena hari ini banyak peristiwa besar. Nabi Adam diciptakan pada hari Jumat, dimasukkan ke dalam surga pada hari Jumat, dikeluarkan dari surga pada hari Jumat, dan diwafatkan beliau pada hari Jumat. Kiamat pun tidak akan terjadi kecuali pada hari Jumat. Maka kita isi hari yang terbaik ini untuk terus belajar Islam, mempelajari agama kita. Jangan sampai kita berpaling dari ilmu Islam ini. Karena berpaling dari ilmu Islam ini tanda dari tanda dekatnya hari kiamat. Ingat, Al-Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala menyebutkan dalam kitab Tabaqatul Hanabilah pada jilid yang pertama halaman 179, Imam Ahmad mengatakan, innamal ilmu mawahib. Ilmu ini adalah pemberian Allah. Yu'tihillah man ahabba min khalqih. Allah akan berikan kepada makhluknya yang dicintai. Ilmu ini adalah pemberian Allah berikan kepada makhluknya yang dicintai. Walaysa yanaluhu ahadun bil hasab. Ilmu tidak didapatkan karena
nasab keturunan. Jadi tidak ada dalam Islam bapaknya alim, anaknya harus alim, enggak ada. Ya, mungkin pemahaman dulu ya, anak berari kan, dulu itu. Tapi yang lebih dahulu enggak. Sebab Nabi bersabda, innamal ilmu bitta'allum. Ilmu bisa didapatkan dengan cara belajar. Ini penjelasan Imam Ahmad. Jadi ilmu tidak didapatkan karena nasab. Ya, anaknya orang alim duduk-duduk enggak belajar jadi alim, enggak ada itu. Ya, enggak ada dalam Islam yang seperti ini. Jahiliyah ada. Ya, sebagaimana orang-orang membanggakan nasabnya jahiliyah. Maka Islam, rafa'al Islamu Salman Farisi, Islam mengangkat Salman dari Persia, wa wada'an nasib Aba Jahlinil Qurashi, dan menjatuhkan yang punya nasab tinggi Abu Jahal dari suku apa? Quraisy. Nasabnya siapa Quraisy? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walau kana li'illatil hasabi lakana awlan nasi bihi ahla baitin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Andai kata ilmu itu didapatkan karena keturunan, niscaya yang paling utama mendapat ilmu itu keturunan Nabi, keluarganya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi bukan. Siapa yang rajin, siapa yang bertakwa kepada Allah, yang dicintai oleh Allah, dia yang akan diberikan ilmu oleh Allah Azza wa Jalla. Makanya para tulab rajin belajar. Ya, rajin belajar, terus belajar, minta terus kepada Allah. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Ya, jadi ingat, ilmu bukan karena nasab. Bukan, tidak ada dalam Islam ilmu karena nasab tuh. Sebagaimana ucapan Imam Ahmad tadi. Nah, lihat para jamaah, Abu Bakar ada hubungan nasabnya dengan Nabi? Jauh ada. Ya. Tapi ternyata apa? Dia menjadi orang alim. Umar pun demikian, Uthman pun demikian, Ali menantunya. Tapi lihat urutan keutamaan Abu Bakar dulu. Kenapa? Dia yang paling bertakwa kepada siapa? Allah Azza wa Jalla. Baik, ma'asyiral hadirin rahmatullah Azza wa Jalla. Pagi ini kita sambung kembali at-ta'awudz minas sihir, berlindung dari sihir. Wal ain, berlindung dari racun mata. Wal hasad, berlindung dari apa? Hasad, iri. Nah, siapa yang ingat catatannya sudah berapa kita ambil? Yang pertama sudah kita sebutkan, at-ta'awudz, berlindung kepada Allah dari keburukannya. Ini sudah. Yang kedua, bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla, menjaga perintah-perintah Allah dan larangan-larangan Allah Azza wa Jalla. Ini sudah. Yang ketiga, as-sabru ala aduwihi, sabar terhadap permusuhan orang-orang hasad.
Ini juga sudah di antara cara kita berlindung kepada Allah dari hasad, al-ain, racun mata, was-sihir, demikian juga sihir. Taib. Ada yang ingat catatannya? Enggak ada yang ingat? Enggak ada? Enggak ada yang nyatet? Hah? Ada? Sampai nomor berapa? Qayyidul ilma bil kitab. Catat atau ikat ilmu itu dengan catatan. Sampai nomor berapa? Baru nomor 2? Ahsanta. Baik. Baru nomor 2. Sekarang kita ambil sebab yang ketiga para jamaah. Bagaimana kita melawan sihir? Bagaimana kita melawan ain? Bagaimana kita melawan hasad? As-sabru ala aduwi. Sabar terhadap permusuhan orang yang hasad. Wa alla yuqatilahu. Jangan dilawan. Orang menyihir kita, jangan disihir. Orang benci kita mendapat nikmat, jangan dibenci. Wala yashkuhu wala yuhaddithu nafsahu bi'adhahu aslan. Jangan dilaporkan. Jangan pula ada niat untuk menyakitinya sama sekali, jangan. Terus apa sikap kita? Fama nusira ala hasidihi wa aduwihi bimithli sabri alaihi. Tidak ada kemenangan yang paling hebat melawan orang hasad itu kecuali sabar. Di antara obat yang paling manjur melawan orang yang tidak senang kepada kita, tidak senang dengan nikmat yang kita dapatkan, sabar. Jangan dilawan, jangan dibalas. Kenapa? Kullama zada baghyul hasid kana baghyuhu jundan wa quwwatan lil mabghi alaihi. Setiap kali kuat permusuhannya terhadap kita, maka ini menunjukkan semakin kuat kita melawan dia. Tentara yang akan melawan dia semakin kuat. Jadi orang semakin dia hasad, maka semakin membunuh dirinya sendiri. Maka jangan dilawan. Jadi orang tidak senang kepada kita karena kita mendapatkan nikmat, cara melawannya santai saja. Senyumin dia. Bila perlu berbuat baik terus kepadanya. Tapi susah nikin deh. Dengan dia demen le ita demen le iya sekat. Tapi ini obat disebut oleh syariat kita. Yuqatalu bihal baghi nafsahu wa huwa la yash'ur. Ketika kita semakin sabar, itu semakin membunuh dia tanpa sadar. Fabaghyuhu sahmun yarmiha min nafsihi ila nafsihi. Ya, sikap ketidaksenangannya melampaui batasnya. Orang yang hasad ini anak panah yang ditembakkan kepada dirinya sendiri.
Maka Allah Azza wa Jalla menyebutkan dalam surat Ali Imran ayat 120, wala yahiqul makrus sayyi'u illa bi ahlihi. Tipu daya yang buruk itu tidak akan ada yang pantas untuk menerimanya kecuali yang membuatnya sendiri. Siapa yang menggalikan dirinya lubang atau siapa menggali lubang, dia akan terperosok sendiri. Nah, ini prinsipnya melawan orang yang hasad. Orang hasad, orang iri terhadap kita, orang tidak senang kita mendapatkan kenikmatan dan kebaikan, di antara obat ampuh melawannya jangan dilawan. Tetap apa? Sabar. Yang keempat, at-tawakkul 'ala Allah. Berserah diri sepenuhnya, bertumpu hanya kepada Allah. Ingat, Allah berfirman, wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Siapa yang bertawakal kepada Allah, Allah yang akan melindunginya. Maka itu sebabnya doa keluar rumah itu luar biasa. Nah, apa doa keluar rumah, Wan? Dahlin? Masya Allah. Ulangin sekali lagi. Mami Haji Samir. Bismillah tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwwata illa billah. Maka lihat Nabi SAW ketika mau diserang oleh orang-orang musyrikun, beliau mengucapkan kalimat di dalamnya tawakal. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Apa artinya? Ay kafinallah. Allah lah yang mencukupkan kita. Wa ni'mal wakil, dan dia sebaik-baik pelindung dan penolong. Jadi untuk melawan orang yang menyihir kita, untuk melawan orang yang iri kepada kita, kita bertumpu hanya kepada siapa? Kepada Allah Azza wa Jalla. Kenapa? Karena tawakal itu min aqwal asbab, di antara sebab paling kuat untuk menolak segala gangguan yang tidak mampu kita tolak. Tawakal itu sebab yang paling kuat untuk menolak segala perkara kezaliman yang tidak mampu kita lawan. Segala permusuhan yang tidak mampu kita lawan. Obatnya adalah apa? Tawakal. Nah, kalau Allah Azza wa Jalla yang sudah melindungi kita, enggak ada yang bisa untuk melawan kita. Andai kata betul-betul kita ini bertumpu hati kita sepenuhnya hanya kepada Allah, ya, seluruh penduduk langit, penduduk bumi ingin menghancurkan kita, pasti Allah berikan kita jalan keluar. Allah akan bela kita, Allah akan tolong kita. Kalau tawakal kita benar-benar hanya kepada siapa? Allah. Itu sebabnya dilarang kita bertawakal kepada azimat. Mana nama bertawakal kepada azimat? Beda sih ngadu azimat, tidak tawakal tiba azimat taraneno. Itu sebabnya Nabi bersabda, man tawakkala ala syai'in wukila ilaihi.
Siapa yang bertumpu kepada sesuatu, Allah serahkan dia kepada sesuatu itu. Tapi siapa yang bertawakal kepada Allah, wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Yang bertawakal kepada Allah, Allah yang akan mencukupinya. Ini dahsyatnya yang namanya apa? Tawakal. Lihat, ketika kita baca doa keluar rumah itu, Bismillah, tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwwata illa billah. Nah, coba apa kata setan kepada kawannya? Malaka birajulin qad wuqiya wa kufiya. Tidak usah ganggu orang yang sudah dilindungi, kata setan. Tidak usah, tidak ada gunanya menggoda dan mengganggu orang yang sudah dijaga oleh Allah. Ini kata setan kepada sesama setannya. Tidak ada gunanya, percuma. Ini dahsyatnya yang namanya apa? Tawakal. Yang kelima, faragul qalbi minal ishtighali bihi wal fikri fihi. Kosongkan hati untuk tidak memikirkan orang yang dengki kepada kita. Artinya apa? Jangan pedulikan dia. Jangan ambil hati, ndende pikirannya dengan si iri leita, orang yang benci kepada kita, orang yang menyeher kita, jangan pedulikan. Anggap nanti narak wah. Karena kalau kita pikirkan ini bahaya. Ya. Jangan toleh, jangan takut kepadanya. Ini juga diantara sebab yang sangat kuat untuk menolak bahayanya orang hasad, orang dengki, orang iri. Karena ingat para hadirin, ya, dari hasad ini bisa muncul ain. Dari hasad bisa orang menyeher. Maka apa? Jangan pikirkan dia, orang itu. Karena itu sebab yang sangat kuat untuk menolak kejahatannya. Maka dikatakan oleh para ulama kita, mereka mengatakan fa idza ta'allaqat kullu ruhin minhuma bil ukhra udimal qarar wa dama asy-syarr hatta yahlika ahaduhuma. Jikalau nyawa itu berkaitan satu sama lain, dama asy-syarr, keburukan akan tetap sampai bisa membinasakan. Fa idza jabadha ruhahu anhu wa sanaha 'anil fikri fihi. Kalau nyawa kita cabut dari dia, artinya apa? Tidak kita pikirkan orang yang membenci kita. Kita hiraukan. Kalau bahasa sekarang, cuek. Jangan ambil hati. Ya. Wa akhadha yushghilu balahu bima huwa anfa'. Dia sibukkan dirinya, hatinya dengan yang lebih bermanfaat. Baqiyal hasidul baghi ya'kulu ba'duhu ba'dha. Maka orang yang hasad ini akan saling makan sendiri. Fa innal hasada kannar. Hasad itu seperti api. Idza lam tajid ma ta'kuluhu akala ba'daha ba'dha. Kalau tidak ada yang bisa dimakan, dia yang akan saling makan. Maka lihat api itu para jamaah. Kalau sudah tidak ada lagi bahan bakarnya, mati sendiri. Nah itulah dia. No, lamun arak jeroma ngombe tadahna. Nyala ya. Arak kayuna nyala. Lagu lamun noh buek kayuna
Bamate ya. Ada demikian juga orang yang benci dan iri, orang yang hasad kepada kita, jangan diperdulikan. Kalau sudah tidak diperdulikan, kalau sudah kita tidak pikirkan, maka nanti dia sendiri yang saling makan. Ini obat yang sangat manjur. Yang keenam, al-iqbalu ala Allah wal ikhlasu lahu. Kembali kepada Allah. Ikhlaskan ibadah kita kepada Allah Azza wa Jalla. Cari hanya ridha Allah. Jangan pernah mencari ridhonya manusia. Jadi orang yang ikhlas ini akan terjaga. Sebagaimana yang disebut oleh Allah tentang iblis dalam surat Shad ayat 82-83. Iblis bersumpah di hadapan Allah, fa bi'izzatika la ughwiyannahum ajma'in. Demi keperkasaanmu ya Allah, aku akan sesatkan semua hamba-hambamu ini. Illa ibadaka minhumul mukhlasin, kecuali hambamu yang ikhlas. Jadi orang yang ikhlas ini ibarat orang yang berlindung di dalam benteng. Kalau masuk dalam benteng aman. Musuh tidak mungkin. Kenapa? Benteng kuat. Seperti inilah keikhlasan itu. Orang ikhlas kembali hanya kepada Allah Azza wa Jalla. Tidak mengharapkan manusia, tidak mengharapkan ridhonya manusia, maka tidak ada akan gunanya hasadnya manusia itu. Ingat para jamaah, ini adalah penyakit pertama di alam semesta, hasad. Mana dia? Hasadnya iblis kepada Nabi Adam. Sampai dia mengatakan, ana khairun minhu, aku lebih baik daripada Adam. Aku diciptakan dari api, dia engkau ciptakan dari tanah. Nah, Adam kembali kepada Allah. Adam tidak memperdulikan iblis. Akhirnya siapa yang terusir dari langit? Iblis. Adam dikeluarkan dari surga bukan karena hasad dan yang lainnya, tapi dia keluar dari surga karena godaannya siapa? Iblis yang menyuruh dia untuk memakan pohon tersebut. Taib. Jadi ingat, ikhlas ini melindungi seorang hamba dari segala-galanya. Nabi Allah Yusuf selamatkah dari godaannya perempuan? Selamat. Karena apa? Ikhlas. Sebab yang ketujuh, tajridut taubati ila Allah minadz-dzunub, memurnikan taubat kepada Allah Azza wa Jalla dari berbagai macam dosa. Karena gara-gara dosa inilah musuh menguasai kita. Maka Allah menyebutkan dalam surat Asy-Syura ayat 30, wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum. Yang menimpa kalian dari berbagai macam musibah karena perbuatan tangan kalian. Artinya apa? Dosa. Nah, mungkin orang hasad kepada kita, mungkin kita ada dosa. Orang menyihir kita, mungkin kita ada dosa. Mungkin. Karena kita niki kullu bani Adam khata.
Maka dikatakan fama sullita 'alal 'abdi man yu'dhihi illa bidzambin. Allah mengirim seseorang untuk menyakitinya itu karena dosanya. Ya, ya'lamuhu aw la ya'lamuhu. Entah dosa itu kita ketahui atau tidak kita ketahui. Dosa kita yang tidak kita ketahui berlipat-lipat dari apa yang kita ketahui. Maka itu sebabnya para hadirin dirahmati Allah Azza wa Jalla, dalam doa Nabi mengajarkan kita, Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika wa ana a'lamu wa astaghfiruka lima la a'lam. Ini doa kita supaya terhindar dari kesyirikan. Poinnya di sini apa? Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari mempersekutukanmu dengan sesuatu yang aku ketahui, dan aku minta ampun kepadamu dari sesuatu yang tidak aku ketahui. Berarti apa? Banyak dosa kita tidak kita ketahui. Bahkan yang jelas-jelas dosa pun sudah tidak lagi dianggap dosa. Kumbekna karena ya kerang gawe iya. Nah, bid'ah ini para jamaah, dia ada dosa ke? Kan ini itamaranna apa? Ibadah. Nah, jadi cara kita untuk menolak namanya hasad, menolak ain, menolak sihir ini taubat. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala menimpakan kita musibah ini gara-gara dosa kita. Dan ingat, dosa kita yang kita ketahui lebih sedikit daripada yang tidak kita ketahui. Dosa kita yang kita ingat lebih sedikit dari apa yang kita tidak ingat. Yang kedelapan, as-sadaqatu wal ihsan ma amkana. Bersedekah, berbuat baik sebisa mungkin. Karena sedekah ini punya reaksi yang sangat hebat, menolak bala, menolak racun mata, menolak kejahatan orang hasad. Itu sebabnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, dawu mardakum bis sadaqah, obati orang sakit kalian dengan sedekah. Sedekah yang paling hebat sedekah air. Sedekah apa? Air. Nah, sedekah dan berbuat baik ini termasuk mensyukuri nikmat. Bersyukur itu penjaga kenikmatan. Jadi sedekah ini para hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala sangat dahsyat untuk menolak berbagai macam musibah dan bencana. Hasad ini bisa menimbulkan penyakit. Hasad ini bisa membuat orang menyihir kita. Sedekah salah satunya obatnya. Karena Nabi secara umum mengatakan, dawu mardakum bis sadaqah, obati orang sakit kalian dengan apa? Sedekah. Yang kesembilan, an yudfi'a naral hasidi wal baghi wal mu'dhi bil ihsani ilaihi. Matikan api kebencian orang yang hasad, orang yang menyakiti dengan berbuat baik kepadanya. La ilaha illallah. Ini yang susah kan ya? Nah, apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Afdalus sadaqah ala dzirrahimil kasyih. Sedekah yang paling afdal itu adalah bersedekah kepada kerabat yang menyembunyikan permusuhannya kepada kita. Keluarganta sehingga dekang ita, ia tersedekahin, ini sedekah paling afdal. Ka bau kisida. Lihat keluarganya Abu Bakar, ada yang ikut memfitnah ibunda Aisyah berbuat zina.
Langsung Abu Bakar putus pemberian kepadanya. Nabi SAW larang dia, jangan, berbuat baiklah kepadanya. Subhanallah, Abu Bakar berbuat baik kepadanya. Nabi menyebutkan sedekah paling afdal itu bersedekah kepada kerabat yang memusuhi kita. Bau sitine berat. Maka lihat, Nabi SAW waktu berdakwah ke Taif, dilempar, luka. Coba lihat, datang malaikat gunung, ya Muhammad, kalau engkau mau aku jatuhkan gunung ini ke atas mereka. Nabi mengatakan jangan. Nabi berdoa, Allahumma ghfir li qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, ampuni kaumku, mereka tidak punya ilmu. No, ini bahayanya jahil. Nabi tagil lawan, bapak lagi kita jama-jama. Maka Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan, ya, fahum a'da'ur rusuli 'alal haqiqah, maka jahil itu musuh sesungguhnya para rasul. Jahil itu musuh apa? Musuh sesungguhnya para rasul. Tapi Nabi mendoakan ampunan, bukan Nabi mendoakan kecelakaan. Ya Allah, ampuni kaumku karena mereka tidak tahu. Coba mereka tahu, tidak mungkin mereka akan menyakitiku. Yang ke-10 terakhir, tajridut tauhid, murnikan tauhid. Ini obat yang paling dahsyat melawan sihir, melawan racun mata, melawan orang hasad. Apa? Tauhid. Kenapa? Karena Nabi SAW bersabda, wa'lam annal ummata law ijtama'u ala an yanfa'uka bi syai'in la yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allahu lak. Seandai kata seluruh manusia bersekongkol, bersepakat ingin memberikan kita manfaat, tidak mungkin kita diberi manfaat kecuali kalau sudah dicatat oleh Allah. Maka Nabi mengatakan di awal hadis, ihfazillaha yahfazka, jaga Allah, Allah pun akan menjagamu. Maka ungkapan sebagian para ulama salaf mengatakan, man khafallah khafahu kullu syai', siapa yang benar-benar takut kepada Allah, segalanya takut kepada dia. Wa man lam yakhafillah akhafahu Allah min kulli syai', siapa yang tidak takut kepada Allah, Allah menjadikannya takut terhadap segala sesuatu. Nah, maka itu sebabnya dulu sebelum kita mengenal tauhid, rani kita lewat le kubur kelam Jumat. Tidak rani kita nokolin kayu nangka. Tidak rani kita begawean le bulan Muharram. Tidak rani. Kenapa? Karena tidak takut kepada Allah, masih takut kepada bulan, takut kepada kayu, takut kepada hari, takut kepada malam. Maka apa? Segala sesuatu menakut-nakuti kita. Bahkan apa? Takut sendiri terhadap bayangannya. Lendon ta, dedeng ta, takutang ta, coba. Sakit tian sekedi, nah ya ketemu. Benengan sekedi mah, ya pedamna isi kubur papuna. Kenapa? Karena kita tidak takut kepada siapa? Tidak takut kepada Allah, takut kepada makhluk. Akhirnya betul, makhluk itu membuat kita takut. Maka tajridut tauhid, murnikan tauhid kita, ini benteng paling besar untuk melawan berbagai macam bahaya. Ini dia sebab-sebab kita menolak kejahatan orang yang hasad, kejahatan orang yang ain,
yang melihat kita dengan matanya dengan tujuan jelek atau heran, wasahir, dan menolak kejahatannya para penyihir. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala melindungi kita, keluarga kita, dan seluruh kaum muslimin dari bahaya hasad, bahaya ain, dan bahaya sihir. Wallahu taala ala wa alam, walhamdulillahi rabbil alamin. Ini insyaallah faedahnya di pertemuan berikutnya. Kurang lebih ada 6 faedah insyaallah taala, nanti kita ambil insyaallah. Taib, kita akan ambil tanya jawab dulu, baru kita tutup. Silakan kalau ada pertanyaan. Kelin, Abu Harbain. Ya namanya tetangga dekat rumah lah Dahlin. Ini ibu tetangga le. Nah, jadi masalah tetangga di pinggir rumah kita ada masalah. Nah, jadi hati kita dengki kepada dia. La ilaha illallah. Jadi dia tak tahu seher ini, idap bareh ke kalam ni, kumasangan ta bram botol adina lutu neme. Terus ita masangan tulu ta anu no bram botol no mari jemaah ngana pi bakat naina. Nah, jadi pertanyaan kita di sini, pira bulan kota ini anu sapa barang ya. La ilaha illallah. Maafkan. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, la hijrana fawqa thalath. Tidak boleh kita saling tidak bertegur sapa lebih dari 3 hari. Jadi urusan pribadi itu hanya 3 hari, urusan dunia 3 hari, lebih dari itu enggak boleh sudah. Kalau masih tidak bertegur sapa, maka setiap hari Kamis tidak mendapatkan ampunan. Bapak lagi pasangan belan botol kena balik. Ini seher ini cilakaran ini. Jelas Dahlin? Alhamdulillah. Baik, silakan ada pertanyaan Abu Sahab. Mana Abdul Hamid? Ada pertanyaan Abdul Hamid? Oh, naam. Ini hadis Ustaz. La ilaha illallah. Hadis senandara tadahnya. Di mana letak hadis niki? Apa? Di mana letak hadis niki? Sahih ke hadis niki? Di mana letaknya, sahihkah apa tidak? La ilaha illallah. Ibda'u bima bada'allahu bihi. Ibda'u bima bada'allahu bihi. Pertama, ini hadis sekaligus menjadi doa. Ya, menjadi doa. Kapan dipakai? Ya, dipakai saat kita melaksanakan ibadah umrah, waktu sa'i. Dipakai juga saat kita melaksanakan ibadah haji, waktu apa? Sa'i. Sebagaimana dibawakan dari sahabat Jabir bin Abdullah, dikatakan Nabi memulai sa'i dari bukit Sofa karena Allah mengatakan innas Sofa wal marwata min sya'airillah. Nah, akhirnya Nabi mengatakan ibda'u, mulailah sa'i itu bima bada Allahu bihi, dari mana Allah memulai. Nah, maka waktu kita naik kita mengucapkan nabda'u bima bada Allahu bihi. Ini dibawakan oleh Imam An-Nasa'i dalam Sunan Al-Kubra dan juga Imam Al-Baihaqi. Jadi ini khusus kita pakai waktu sa'i pertama saja. Artinya apa? Begitu mendekat di Sofa setelah tawaf, innas Safa wal marwata min sya'airillah faman hajjal baita aw i'tamara fala junaha alaihi ay yattawafa bima wa man tatawwa'a khairan fa innallaha syakirun alim. Naik ke Bukit Sofa, nabda'u bima bada Allahu bih. Ini untuk pertama saja.
Karena banyak yang tidak paham dari saudara-saudara kita dari Indonesia khususnya. Nanti di Bukit Marwah Malik ya, inna sofa wal marwata min sya'airillah. 7 kali dia mutar, bepitu kali dia membaca wah. Nah, berarti apa? Ini tidak paham manasik Nabi. Jelas Abu Sahab? Wallahu ta'ala ala wa. Ya Ustaz, ini kita sirik niki. Jamin ketian niki. Apa? Jamin seketian. Oh nah, dengar Abu Sahab jampi sakitian apa ngana? Du udeng. Hati nih kajian. Ujuk talina. Na kendur kendeng. Entut jarina. Berkat la ilaha illallah. La ilaha illallah. Nih ibu-ibu baya ini. Dudang. Ujuk talina. Na kendur na kedeng entut jarina ngana. Berkat la ilaha illallah. Mohon maaf niki ya rana lelaka. Batu kumbung karang mada todok bucung di ini nganga. Iya wah ini. Lemberang lembain na nyempang langan lain. Bantenu sedin ai na bertemu na besai. Ini lelaka. Nah, Al-Imam Al-Qurtubi mensyaratkan jampi itu 3 syarat. Dan ini dibawa oleh Ibnu Hajar dalam Fathul Bari. 1 dari Al-Quran ataupun dari doa Nabi. Yang kedua dengan bahasa Arab atau bahasa yang dipahami maknanya. Yang isinya berdoa kepada siapa? Allah. Yang ketiga jangan meyakini jampi itu yang bereaksi dengan sendiri, tapi dia beraksi dengan izin Allah. Bini bapak kekenaan ini dudang. Ijuk talina na kendur na kedang na entut jarina na la ilaha illallah. Coba wah lan nyebut entut berkat la ilaha illallah. Ini kan seda apa Abu Sahab ini. Saya ngajari ini Abu. Saya ngajari dah. Hah? Rasidah nah. Subhanallah. Bamai sudah syirik. Ya. Pantesan syirik ini para jamaah. Ya. Inilah dia hebatnya setan itu. Jadi dalam perkara-perkara yang dilarang oleh Allah, ya, Allah sembuhkan dia, ya, dikatakan gara-gara aku ngadu jampi ini. Ini yang membuat hamba Allah syirik itu. Kalau sampai kita meyakini selain Allah yang menyembuhkan kita, ini syirkul akbar. Oh ini sekitar sebab syirkul asghar. Yarana maju bakat bongkor atau dada, mundur bakat jadi ini narangku terkena ini. Kenapa? Karena sudah ada yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi mengatakan, letakkan tanganmu di tempat badanmu yang sakit. Bacakan bismillah, 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 a'udzubillah wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadzir. Berapa kali? 7 kali. No. Lamun ini bapak kena dengan Arab apa bareh? Masa nagin ketu beketi dudang. Jelas Abu Sahab? Haji Tommy, silakan mic-nya. Jazakallah khair Ustaz. Bagaimana ciri-ciri istri yang solehah Ustaz? Yang kedua Ustaz, banyak orang yang hasad kepada saya Ustaz. Setiap saya membangun pasti ada hasadnya Ustaz. Terutama di pemimpin desa Ustaz. Pernah pemimpin desa itu mau nutup perusahaan saya Ustaz pada waktu itu. Tidak lama kemudian Ustaz dia minta sumbangan kepada saya. Setelah dia minta sumbangan, lagi dia hasad kepada saya. Bagaimana itu Ustaz? La ilaha illallah.
Baik, pertama apa ciri-ciri wanita yang salihah? Nabi SAW sebutkan, ya, idza ra'aitaha sarratka, apabila engkau memandangnya membuat engkau bahagia. No. Lamun tegita ya demen ni tegita. No. Ya. Kemudian kalau kita perintah ata'atka, dia taat. Wa idza ghibta, apabila engkau tidak ada, hafizatka, dia jaga dirinya dan amanat yang kita titipkan kepadanya. Maka ibu-ibu ya perhatikan, suaminya tidak ada, jangan macam-macam. Ini banyak ini. Ya. Kemudian apa? Dititipin oleh suaminya itu dan ini, ule-ule buik liar. Hati-hati. Ya, ini diantara ciri-ciri wanita yang salehah. Yang kedua, apa kata Syekhul Islam rahimahullah ta'ala? La yakhlu jasadun min hasadin. Tidak ada jasad manusia yang sunyi dari hasad. Tidak ada. Walakinnal karim yukhfihi. Tapi kalau orang itu mulia, dia sembunyikan hasad. Wallaimu yubdihi. Tapi orang itu hina, dia akan nampakkan hasadnya. Sekarang setiap kita membangun, oh dia tak senang, memang hasad. Maka itulah dia cara kita menolaknya, tetap berbuat baik kepadanya. Dan kita tetap kembali kepada siapa? Allah. Jangan dihiraukan, jangan dilawan, apalagi akan membalas. Wallahu ta'ala ala wa alam. Baik, Abdul Hamid, apa pertanyaannya? Apa? Tanpa. Baik. Bagaimana hukumnya kita khutbah Jumat? Yang mana khutbah Jumatnya hanya satu kali, tidak dua kali. Apakah sah atau tidak Jumatan kita atau khutbah kita? Pertama, kaedahnya adalah Jumat itu khutbahnya ada berapa? Dua. Ya. Dan sepakat para fuqaha bahwasanya khutbah Jumat itu wajib. Tidak akan sempurna Jumat kecuali dengan khutbah. Nah, permasalahannya sekarang, ya, bagaimana kalau itu hanya satu kali, bukan dua kali? Ya, Al-Imam Nawawi mengatakan wal jum'atu la tasihhu illa bi khutbatain. Jumat itu tidak sah kecuali dengan dua khutbah. Maka dengan demikian para hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, salat Jumatlah di masjid yang khutbahnya dua kali, dan jangan salat Jumat di masjid yang khutbahnya satu kali. Ya. Bagaimana salatnya? Apakah sah? Tidak akan sah. Jadi harus kembali nambah satu kali khutbah, setelah itu baru salat, dan tidak perlu sujud sahwi karena yang ketinggalan itu khutbah, bukan salat yang ada, atau bukan wajib salat atau rukun salat. Wallahu taala ala wa alam. Ada lagi para jamaah? Tidak ada? Baik, saya kira demikian apa bisa kita ambil pada kesempatan pagi hari ini. Nanti malam kita sambung insyaallah di babus salam dasalian insyaallah taala. Ya, adapun besok malam insyaallah di An-Nur Poh Gading, Kecamatan Pringgabaya insyaallah. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.